Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dokter Muda Bintang yang bertugas di Poli pada pagi hari ini dengan Bapak Eman ya. Jadi Pak, berdasarkan keluhan Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher yang bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada kepala maupun leher Bapak atau tidak. Nah, nanti saya akan melakukannya sesuai prosedur dengan sebaik mungkin. Jika Bapak sudah bersedia, di sini saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu dan Bapak bisa duduk di kursi pemeriksaan. Pertama di sini kita melakukan inspeksi pada kepala secara umum. Kita nilai dari posisi di sini normal, kemudian bentuk kepala normal dan ukuran kepala di sini normosefali. Nah, selanjutnya kita akan menilai pada daerah rambut untuk warna di sini hitam, kemudian untuk persebaran rambutnya merata, lalu tidak ada gambaran kebotakan atau alopecia. Kemudian kita perhatikan juga pada kulit kepala, di sini tidak ada ketombe maupun lesi kulit lainnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi pada daerah kepala. Nah, pada palpasi daerah kepala di sini kita mencari apakah ada massa pada kepala maupun nyeri tekan. Selanjutnya di sini pemeriksaan wajah. Tidak ditemukan adanya lesi kulit, kemudian bentuknya normal dan simetris. Untuk ekspresi di sini pasien tidak tampak kesakitan dan tidak ditemukan adanya pergerakan yang involunter serta edema maupun massa. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan mata. Untuk bentuk mata pasien di sini terlihat normal. Lalu kita akan melakukan pengukuran dari bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat eksoftalmos pada pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dari arah depan dan samping pasien. Eksoftalmos dapat diperiksa dengan menggunakan penggaris dengan menempatkan ujung penggaris pada tepi sudut orbita lateral dan mengukur panjang tepi sudut orbita sampai batas depan kornea. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua mata. Mata dikatakan eksoftalmos bila hasil pengukuran lebih dari 16 mm. Di sini kita menilai simetrisitas dengan berdiri di depan pasien dan memperhatikan kedudukan antar kedua mata. Mata pasien simetris. Lalu untuk pergerakan bola mata, meminta pasien untuk mengikuti gerakan jari tanpa menggerakkan kepala dan hanya melirik saja. Gerakan jari perlahan dengan membentuk huruf H besar di udara. Pada pemeriksaan pergerakan bola mata, kita melakukan penilaian ada atau tidaknya keterbatasan pada pergerakan bola mata. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian alis. Di sini alis tebal dan distribusi merata. Lalu pada bagian palpebra untuk bentuk normal dan simetris. Kemudian tidak ditemukan adanya ptosis. Pada kulit palpebra di sini tidak ada lesi, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi ataupun edema. Lalu untuk bulu mata arah pertumbuhan keluar dan pada mata pasien tidak ditemukan adanya lagoftalmos. Lalu pada konjungtiva, di sini pertama kita akan memeriksa konjungtiva palpebra inferior. Tidak ditemukan adanya hiperemis maupun anemis pada konjungtiva palpebra inferior pasien. Lalu kita akan memeriksa konjungtiva palpebra superior. Pada pemeriksaan ini, kita menilai warna dari konjungtiva. Di sini tidak ada pelebaran dari pembuluh darah atau hiperemi pada konjungtiva. Konjungtiva juga tidak tampak anemis, lalu tidak ada hipertrofi pada papil maupun hipertrofi pada folikel. Pemeriksaan ini kita lakukan pada kedua mata pasien. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada sklera. Pada sklera, kita menilai warna dari sklera. Warna sklera dari pasien di sini putih, tidak terdapat adanya ikterus maupun kemerahan
pada kedua mata pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian telinga. Pertama, inspeksi. Untuk bentuk, posisi, dan ukuran normal, tidak ada deformitas, edema, hiperemi, lesi pada kulit maupun massa. Lalu pada bagian belakang telinga, tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada mastoid. Kemudian, setelah melakukan inspeksi pada telinga bagian kanan, kita akan melakukan inspeksi juga pada telinga bagian sebelah kiri. Tidak ditemukan adanya deformitas, edema, hiperemi, lesi pada kulit ataupun massa. Pada inspeksi bagian belakang telinga, tidak ditemukan adanya tanda-tanda peradangan pada mastoid. Setelah itu, kita akan melakukan palpasi pada telinga luar. Pada palpasi telinga luar, di sini tidak ditemukan adanya massa maupun nyeri tekan. Kemudian, kita periksa lagi pada sisi sebelahnya. Di sini juga tidak ditemukan adanya massa serta nyeri tekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Untuk bentuk hidung di sini normal, simetris, kemudian tidak ditemukan adanya deformitas, tidak ada edema ataupun depresi dari tulang hidung. Kemudian di sini tidak ada kemerahan pada hidung, lalu tidak ada kelainan kulit lainnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi. Pada palpasi di sini tidak ditemukan adanya krepitasi dan nyeri tekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut yang dimulai dari inspeksi bibir. Tidak didapatkan adanya kelainan bentuk seperti labioskesis, warna bibir merah muda, tidak ada luka, ulcerasi, vesikel, ataupun kelainan lain. Kemudian kita akan memeriksa pada gigi dan gusi. Di sini untuk gigi dan gusi dalam batas normal, tidak ditemukan keadaan gusi yang hiperemis. Kemudian di sini kita lihat dari mukosa rongga mulut dan bukal warnanya merah muda dan lembab serta tidak ada massa maupun leukoplakia. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari kelenjar getah bening dimulai dari inspeksi. Pada inspeksi di sini tidak terlihat adanya pembesaran pada kelenjar getah bening. Kemudian di sini kita akan melakukan palpasi pada kelenjar getah bening dimulai dari daerah preaurikular, kemudian aurikular posterior, selanjutnya oksipital, kemudian tonsilar, lalu submandibular, kemudian submental, lalu rantai servikal dalam, dan supraklavikular. Di sini adalah pemeriksaan kelenjar saliva. Untuk inspeksi di sini tidak ada pembesaran dari kelenjar parotis. Kemudian kita lakukan palpasi untuk otot masseter dengan menginstruksikan pasien untuk menggigit. Kemudian di sini tidak ditemukan adanya massa ataupun nyeri tekan. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar tiroid. Di sini kita mulai dari inspeksi. Kita melakukan inspeksi pada setengah bagian bawah leher, yaitu regio di bawah kartilago krikoid untuk memeriksa kelenjar. Lalu di sini kita meminta pasien untuk menelan, di mana kartilago tiroid, krikoid, dan kelenjar tiroid ketiganya akan bergerak naik pada saat menelan. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan palpasi dari kelenjar tiroid. Di sini kita meminta pasien untuk menelan. Kemudian, untuk palpasinya, ukurannya normal, bentuk normal, kemudian tidak teraba adanya massa,
Lalu tidak ditemukan adanya nyeri tekan maupun trill. Selanjutnya di sini kita akan melakukan auskultasi dengan cara menggunakan sisi sungkup stetoskop di mana tidak terdengar adanya Brut goiter. Selanjutnya adalah pemeriksaan arteri karotis. Pada inspeksi kita bisa melihat pulsasi arteri karotis. Kemudian untuk palpasi di sini kita akan merasakan pulsasi dari arteri karotis. Kemudian di sini kita bisa menilai amplitudo serta ada atau tidaknya trill. Pada pasien di sini tidak ditemukan adanya trill. Lalu selanjutnya kita lakukan auskultasi. Di sini kita meminta pasien untuk menahan napas selama beberapa saat, kemudian kita mendengarkan pada stetoskop. Pada pasien tidak ditemukan adanya bruit. Baik Bapak, untuk pemeriksaan dari kepala dan lehernya sudah selesai. Untuk hasil pemeriksaannya di sini semua dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan pada kepala maupun leher Bapak. Terima kasih.